Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 23 September 2022, Jumat Pekan Biasa ke-25. Peringatan wajib Santo Padre Pio dari Pietrelcina Imam. Disusun dan dibawakan oleh Frater Roindaing SWD. Selamat mendengarkan. Apa yang terjadi dalam dunia ini. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 18 sampai 22. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri, maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu yang telah bangkit. Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Renungan kita pada hari ini berjudul Mengenal Tuhan Lebih Dalam. Yesus bertanya kepada para muridnya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Mesias dari Allah." Ketika Yesus bertanya kepada para muridnya tentang siapa dirinya menurut mereka, maka sebenarnya dia tidak hanya menantang mereka, melainkan juga mengundang mereka untuk masuk ke dalam suatu hubungan yang lebih intim dengan dirinya. Yesus menginginkan para murid agar tidak hanya sekedar mengikutinya, tetapi hendaknya mereka mengenalnya secara lebih dalam. Yesus mau para murid dalam seluruh ziarah kehidupan belajar membuka hati mereka kepada Allah, menerima hidup dan karyanya. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, mengenal seseorang belum berarti mengenal dan mengetahui secara pribadi siapa orang tersebut. Mungkin kita hanya mengetahui rupa dan nama, namun tidak tahu siapa dia sesungguhnya. Ada begitu banyak orang hanya mengetahui seseorang dari rupa dan nama tanpa mengenal jati diri yang sebenarnya. Seperti berkenalan dengan teman baru yang bersikap acuh tak acuh, namun ketika mengenalnya lebih dalam, kita mengetahui betapa pedulinya ia terhadap sesama meskipun tidak ditunjukkannya secara langsung. Sama halnya dengan Tuhan Yesus, ada begitu banyak orang yang tidak mengenal Yesus, dan bahkan ada yang mengaku sebagai pengikut Kristus tetapi tidak mengenal Yesus secara pribadi.
Mengapa? Karena ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk mengenal Yesus secara pribadi. Satu-satunya penghalang kita dalam mengenal Tuhan adalah dosa. Dosa yang masih menguasai hidup kita selalu berusaha menghalangi kita untuk tidak dapat mengenal Tuhan dengan baik. Kita menghadiri misa kudus di gereja, tetapi pikiran kita jauh ke kualifikasi Liga 3 ETMC di Lembata. Bicara baik dan benar, bahkan menjadi pembicara ulung di mana-mana, namun dalam senyap masih saja melakukan aneka tindakan tidak terpuji. Jika kita masih memelihara tindakan buruk ini, maka kita belum mengenal Yesus secara mendalam. Paling tidak, ada dua hal yang mampu kita lakukan agar bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Pertama, seseorang yang ingin mengenal Tuhan harus membuka dirinya. Membuka diri pada Tuhan berarti menyadari keterbatasannya, mengakui kesalahannya, dan menyiapkan hatinya untuk dituntun Tuhan. Tuhan hanya dekat pada orang-orang yang memiliki hati bersih. Mengenal Tuhan berarti kita harus meninggalkan segala pikiran, perkataan, dan tindakan buruk yang selama ini melekat dalam diri kita. Setelah semua belenggu dosa itu kita tinggalkan, kita menyiapkan hati untuk dituntun oleh Tuhan. Kedua, seseorang yang ingin mengenal Tuhan harus berjalan dalam kehendak Tuhan. Berjalan dalam kehendak Tuhan berarti merenungkan sabda Allah dan melakukan apa yang telah disabdakannya. Untuk mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan, kita harus membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kita memulainya dengan membaca dan merenungkan sabda Tuhan paling kurang sekali dalam sehari. Melalui sabdanya, Tuhan memanggil kita untuk masuk dalam hubungan yang spesial dengannya. Sabda Tuhan yang kita baca dan renungkan ini memampukan kita untuk memahami kehendak Tuhan. Setelah mengetahui kehendak Tuhan, kita harus berani mewujud nyatakannya dalam keseharian hidup kita. Melakukan kehendak Tuhan bukan hanya pada saat perintahnya itu mudah dan menyenangkan hati. Sekalipun kehendaknya itu terasa menyulitkan dan tidak menyenangkan, kita harus tetap melakukannya. Kehendak Tuhan yang paling nyata dalam hidup kita ialah hadir dan membantu sesama kita yang sakit, miskin, dan yang terbelenggu oleh ketidakadilan. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang sungguh-sungguh mengenalnya. Karena itu, marilah kita sungguh-sungguh mencari dan mengenal Tuhan agar kita bisa lebih dekat kepadanya. Allah Tritunggal yang Maha Rahim, utuslah daya Roh Kudus-Mu untuk menerangi kami, agar kami selalu setia mengandalkan Dikau dalam hidup kami. Berikanlah kami hati yang rahim seperti Engkau, agar kami selalu berjuang untuk mengenal Engkau dalam diri sesama dan juga alam di sekitar kami. Amin. Hei saudara, umat Tuhan,
Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari Komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org.